Berikut ini adalah demo pembuatan geometri bangunan. Kita spesifik membahas tentang bangunan. Kita pilih saja misalkan daerah Yogyakarta, kita ambil sampel di beberapa tempat yang mungkin masih bisa kita tambahkan apa kita edit. Pertama kita pilih dulu area yang akan kita edit. Misalkan ini, saya cek dulu ya apakah ini geometrinya sudah cukup lengkap. Kita aktifkan imagery-nya. Mungkin yang terbaik itu saat ini S3. Ini ada beberapa geometri bangunan yang belum tergambar di sini ya. Kalau kita lihat ada bangunan-bangunan yang belum tergambar dan ada beberapa yang misalign. Kita gambar saja yang kita pindahkan ke tempat yang mungkin lebih benar. Kita gambar menggunakan garis ya. Saya klik, 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 klik. Lalu kita tambahkan tagging berupa building. Value-nya adalah yes. Ini sudah jadi ya satu bangunan. Kemudian yang ini bisa kita tambahkan juga. Klik, klik. Ini kelihatan karena ini menempel ya, kita tempelkan juga nggak apa-apa. Tempel, tempel. Klik. Lalu kita tambahkan lagi. Add building sama dengan yes. Kita coba lagi yang ini. Menempel. Kita tambahkan. Oke. Nah, kadang-kadang ada bangunan yang memang di lapangan itu terbangun tidak siku-siku ya, tidak ortogonal. Seperti ini mungkin terjadi di lapangan adalah terbangun memang dalam kondisi miring. Tapi kalau kita lihat yang ini tampaknya adalah bangunan yang siku. Kita coba gambarkan. Coba gambarkan geometri yang mengikuti bentuk luarnya. Nah, kalau Anda lihat, perhatikan di sini gambar yang saya buat barusan ini mengikuti pola bangunan, tapi masih kelihatan masih kurang lurus ya, kurang 90 derajat, kurang siku. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas di sini namanya tools orthogonalize shape. Orthogonalize shape. Artinya membuat siku. Ini ada dari menu tools orthogonalize shape atau dengan shortcut Q. Jadi kita bisa pencet ini atau pencet Q. Nah, Anda lihat ada perubahan sedikit, di situ dia menjadi siku. Lalu ini kita jadikan building sama dengan yes. Mungkin kita perlu adjust sedikit letaknya biar tepat. Itu jika Anda menggunakan fasilitas garis ini ya, atau tambahan nodes. Ada juga cara yang langsung menggunakan fasilitas dari JOSM, yaitu menggunakan bangunan, draw buildings, atau menggunakan shortcut di keyboard B, ya B atau draw building ini. Klik. Kalau kelebihannya menggunakan shortcut B atau draw building ini, dia sudah langsung berbentuk bangunan tanpa perlu kita tambahkan lagi tagging building. Seperti ini contohnya. Saya langsung klik, dia langsung berwujud area. Dan sudah langsung ada tag buildingnya di sini. Cuman ini perlu diedit sedikit, menyesuaikan geometri yang ada. Ini kan ada coak sedikit ya.
Ini bisa kita perbaiki, atau mungkin kita mengikuti garis terluar bangunan yang ini, yang putih juga bisa. Ini kemungkinan gambarnya ini adalah satu bangunan atapnya saja, dan ini adalah bagian luarnya. Jadi kita perlu menambahkan satu bagian kanopi ke depannya dengan cara menggunakan shortcut X sampai icon mouse-nya berubah menjadi ada tanda segitiga di bawahnya. Kemudian kita double klik di titik ini, lalu kita tarik ke depan. Ini sudah menjadi satu bangunan dengan tag yang building. Ini juga ya, bisa kita bikin dengan shortcut B. Shortcut B, dia meminta kita untuk memilih pojok-pojoknya, kemudian selesai sebagai satu building. Kalau Anda mau lebih detail, ini ada semacam kanopinya juga. Ini masih bisa dengan tambahan X tadi, double klik di sini dan double klik di sini, kemudian tarik ke depan sedikit. Ya. Nah, ini kemungkinan yang bagian tengah ini tidak siku ya. Mungkin Anda tidak harus terlalu sempurna untuk menggambarkan bangunan. Yang penting dari geometri bangunan ini adalah sebaiknya satu bangunan itu mewakili satu bentuk unit bangunan. Jadi saya masih melihat beberapa praktek teman-teman mapper yang mengedit bangunan, kadang-kadang ada yang mengumpulkan beberapa bangunan menjadi satu geometri. Misalkan ini mereka membuat seperti ini kan, ada beberapa bangunan sebenarnya di sini ada 1, 2, 3 bangunan, mungkin ada 4 kecil. Jadi mereka disatukan seperti ini. Mungkin ada yang berpendapat ini tidak apa-apa, tapi sebenarnya jika dipandang dari kegunaan peta, dan kebetulan kita menggunakan vektor untuk menggambarkan peta ini, sebenarnya sayang kalau kita menjadikannya informasinya menjadi seperti ini, karena satu geometri mewakili satu unit bangunan itu penting untuk beberapa keperluan. Misalkan untuk menghitung jumlah rumah dalam sebuah area. Jika kita menyatukannya seperti ini, maka kita akan mendapatkan informasi yang salah mengenai jumlah rumah yang ada di situ. Informasi ini biasanya sangat berguna untuk keperluan, misalkan untuk penanganan bencana ya, kita perlu tahu berapa rumah yang terdampak bencana. Ini kita bisa langsung download dari area terdampak, lalu kemudian menghitung jumlah geometri bangunan yang ada. Kalau begini kan, ini misalkan adalah 3 unit rumah, ini jadi terhitung cuma 1. Jadi ini juga interpretasi kita saja ya. Kita tidak mungkin juga terlalu tepat melihat ini apakah ada 3, apakah ada 2, apakah ada 1. Tapi kita interpretasi dari kira-kira kemungkinan yang paling besar yang ada di lapangan seperti apa. Misalkan saya sudah terlanjur menggambar seperti ini. Kemudian kita tagging building sama dengan yes. Lalu gimana caranya untuk memisahkannya menjadi geometri yang terpisah? Saya bisa menggunakan fasilitas di split namanya ya. Di split saya gambarkan garis pemotongnya dari sini ke sini. Ini garis pemotongnya. Kemudian saya ke tools. Itu ada namanya di more tools ya. Jadi ada tools, ada more tools. Ini ada split object. Split object. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi ini belum terpotong ya. Lalu kita gambarkan garis tengah di sini. Selama ini kita pilih sebagai garis pemotong, kita bisa memotongnya menggunakan more tools split object. Maka sekarang dia menjadi 2 objek. Tapi ini masih dempet ya. Kalau ada gerakan yang sini di geometri yang lain akan terpengaruh. Atau sebaliknya ada gerakan yang ini akan terpengaruh. Nah, bagaimana misalkan seandainya Anda ingin 2 geometri ini menjadi terpisah? Nah, kita bisa pilih salah satu dari objek ini, kemudian unglue ya, kita unglue. Artinya dilepaskan ya. Unglue waste atau shortcut G. Kalau kita sudah unglue, ini akan berdiri sendiri. Oke, kalau misalkan
Anda tinggal di daerah itu dan Anda mengetahui bahwa bangunan-bangunan ini mempunyai nomor rumah, misalkan ya, nomor rumah, itu Anda bisa tambahkan detailnya dengan tambahan detail address atau nomor rumah ya. Address, ini address city-nya dulu ya, city-nya di kota apa, kemudian address house number-nya, kemudian address postcode-nya atau address street-nya. Jadi jalan apa yang berada di depan rumah ini. Jika Anda memang tahu informasi itu, silakan dimasukkan. Ini nanti akan membantu teman-teman yang lain yang menggunakan data alamat ya untuk dimasukkan ke dalam aplikasi buatan mereka. Kalau Anda sempat untuk memperbaiki seperti ini silakan diperbaiki. Ini ada beberapa yang misalign. Ini kan misalkan miringnya salah ya. Kalau saya ada geometri yang salah begini, bisa dipindahkan, kemudian bisa diputar menggunakan kombinasi Ctrl Shift, lalu kita putar seperti ini. Atau misalkan mau dibuat scale, diperbesar, Ctrl Alt, ya, lalu dipindah lagi sesuai dengan lokasinya, baru kita perbaiki dengan cara yang bisa Anda secara manual dipindahkan titik-titiknya ya. Ini titiknya dipindahkan ke sini, ini dipindah ke ujung sini. Nah, setiap Anda di antara dua titik, ini ada titik 1, titik 2, ada tanda plus tengah ini bisa Anda tarik untuk menjadi titik baru ya. Titik baru ini, titik baru ini. Dan ini Anda lagi-lagi Anda harus bikin orthogonalize ya, Q. Jadi ini harus Anda orthogonalize dengan tools orthogonalize shape atau Q. Oke. Ini juga ada beberapa yang tidak berada dalam posisi yang benar. Nah, biasanya saya menghindari untuk menghapus gambar dari teman-teman mapper yang lain karena biasanya setiap geometri itu mengandung history ya atau sejarah pembuatan. Jadi saya menghargai pekerjaan orang lain. Jadi biasanya saya jarang sekali menghapus geometri yang dikerjakan orang lain kecuali memang betul-betul itu sudah sangat perlu untuk dihapus. Ini tadi yang saya gambar sendiri, jadi saya nggak apa-apa ini saya hapus. Jadi saya menggunakan geometri yang sudah ada sebelumnya. Ini buatan orang lain. Saya pertahankan supaya tidak menghilangkan sejarah pembuatan dari geometri ini. Saya cek lagi, saya cek dengan Q untuk menjamin dia tetap orthogonalize atau siku. Kemudian saya tarik menggunakan shortcut X. Tarik. Ini harusnya sampai sini ya, tapi ini ada jalan, nanti kita perbaiki jalannya. Kita tarik ke sini, kita tarik mungkin ini kita tarik ke double klik di titik ini, double klik. Kemudian ini kita tarik ke sini. Ini saya nggak tahu ini apakah satu bangunan tersendiri atau hanya halaman. Mungkin interpretasi kita seperti ini nggak apa-apa ya. Oke, baru kita perbaiki jalannya. Jalannya kita perbaiki supaya tidak menabrak bangunan. Ya, jalan tidak boleh menabrak bangunan. Jadi ini dianggap sebagai mungkin jalan resminya seperti ini. Ini yang harus kita perbaiki, letak bangunannya. Jadi ini dari hasil pekerjaan orang lain, saya akan perbaiki saja daripada menggambar baru agar history dari pembuatan geometri ini tidak hilang ya. Mungkin bagi sebagian orang lebih gampang menghapus dan mengganti dengan yang baru, tapi saya merasa bahwa setiap karya orang lain itu harus kita hargai, makanya jangan dihapus, lebih baik kita manfaatkan geometri yang sudah ada. Apa yang saya sebut sebagai history, coba Anda cek, pilih barangnya, kemudian Anda Ctrl H. Ctrl H akan memunculkan sejarah
dari bangunan ini pertama kali dibuat oleh namanya Tri Selasa dari project Hot OSM ya. Nanti kalau saya memindahkannya nanti akan bertambah nama saya di sini sebagai editor tambahan. Oke ya. Jadi sumbangan saya terhadap perubahan data ini juga masih tercatat nanti sebagai editor selanjutnya. Saya tarik ke sini. Oke. Ini kalau Anda perhatikan, ini ada titik yang muncul gara-gara tadi saya menarik bangunan ini dengan X ya. Ini kalau Anda ketemu seperti ini hampir pasti bahwa bangunan ini belum siku, belum orthogonalize. Nanti akibatnya nanti akan ada muncul titik seperti ini. Coba saya undo, saya orthogonalize dulu dengan Q, kemudian saya tarik pakai X. Nah, ini tidak ada titik yang terjadi di sini. Artinya gambarnya sudah ortogonal, artinya siku. Ini untuk meyakinkan juga ini saya mungkin bisa pilih dua-duanya. Kemudian saya klik Q. Demikian saja mungkin untuk materi pembuatan bangunan. Anda bisa menambahkan yang baru atau mengedit, memindahkan geometri yang ada ke lokasi yang benar.